sistem, khususnya dalam pemodelan sistem. Karena pemodelan sistem itu merupakan hal terpenting apabila kita akan melakukan pengembangan sistem, terutama sistem informasi, termasuk sistem informasi akuntansi. Apalagi pada saat ini kita tahu bahwa di dalam metodologi pengembangan sistem itu kita mengenal adalah adanya agile methodology. Jadi agile methodology itu nanti untuk pemodelannya bisa menggunakan unified modeling language. Tentunya bahwa materi sangat penting di dalam pengembangan dari sistem informasi yang saat ini sedang dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema UBSI Next Unified Modeling Language Utilization for System Modeling secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Didi Rosyadi MKom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika UBSI untuk sambutannya. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi inti oleh pembicara yang akan dibawakan oleh Bapak Adi Supriyatna MKom. Ya, beliau selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas BSI Jakarta. Kepada Bapak Adi Supriyatna MKom, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk teman-teman, saya mute ya. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarjana Informatika Bapak Dr. Muhammad Wahidi MM MKom FPD atau mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Didi Rosyadi, Bapak Dr. Didi Rosyadi MKom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarjana Informatika. Terima kasih atas waktunya, Pak. Yang saya hormati Ibu Ani Wijayanti selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarjana Informatika. Terima kasih Ibu atas waktunya. Yang terhormat Kepala Badan, Kepala Biro dan Ketua Program Studi Universitas Bina Sarjana Informatika, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi, telah mendaftarkan dirinya dalam acara webinar kali ini. Baik, saya akan coba share screen saya dulu. Kelihatan Pak Rifki? Kelihatan, Pak? Aman. Sudah mulai kelihatan ya? Oke. Aman, Pak. Saya akan mulai. Disimak dulu, karena ada beberapa informasi yang akan disampaikan di depan. Susah daftar kuliah dan harus nyantri, udah gak zaman. Aplikasi PMB UBSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMB UBSI di Google Play Store di HP-mu. Setelah menerima informasinya, perhatikan materi yang akan diujikan. Login ke aplikasi, klik ujian saringan, kerjakan, dan tunggu hasilnya. Jika lulus, jangan lupa segera daftar ulang ya. Gimana? Gampang kan? Kuliah BSI aja. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarjana Informatika, melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi PMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Baik, saya mulai pemaparan hari ini. Perkenalkan, nama saya Adi Supriyatna MKom. Hari ini saya akan memberikan pemaparan, sharing pada teman-teman, Bapak Ibu semua, terkait pemanfaatan
salah satu bahasa pemodelan, yaitu Unified Modeling Language untuk pemodelan sistem. Sebelumnya saya akan sampaikan sedikit mengenai profil saya. Saya Adi Supriyatna. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa gelar akademik. Yang terakhir saya mendapatkan gelar Master Komputer, program studi ilmu komputer di STM Indonesia Mandiri pada tahun 2011. Saya juga aktif sebagai dosen di Bina Sarana Informatika sejak 2007 sampai dengan sekarang, dosen di STM Indonesia Mandiri dari tahun 2012 sampai sekarang, dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi D3 Fakultas Teknik dan Informatika BSI, Universitas BSI dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sertifikasi yang sudah saya peroleh selama ini, yang pertama sertifikasi pendidik profesional atau sertifikasi dosen tahun 2013. Yang kedua saya punya sertifikasi kompetensi programmer tahun 2018, asesor kompetensi programmer pada tahun 2019, sertifikasi kompetensi database administrator tahun 2020. Saya juga aktif menulis jurnal di nasional dan internasional. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat di scholar saya. Lalu bidang ilmu yang saya tekuni sejauh ini web programming, data warehouse, database, dan sebagainya. Jadi pada webinar kali ini saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan atau mengenalkan kepada teman-teman Bapak Ibu semua terkait baca pemodelan UML. Berikut adalah webinar outline ya, yang akan saya sampaikan pada pemaparan hari ini. Yang pertama menjelaskan apa sih itu UML, yang kedua sejarah perkembangan UML, lalu diagram-diagram UML, perancangan UML, dan terakhir penutup yang akan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab nantinya. Oke, yang pertama kita mulai saja. Apa sih UML gitu ya? Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah mungkin sudah paham, sudah pernah dengar, pasti sudah pernah dengar apa itu UML. Jadi UML itu merupakan kependekan dari Unified Modeling Language. Ya. Seperti yang kita tahu, pencetus UML yaitu Ivar Jacobson, James Rambock, dan Jody Bosch ini pernah mengatakan pada bukunya dulu ya, UML dapat digunakan sebagai pemodelan untuk semua proses yang terdapat di development life cycle. Ya, jadi mereka bermimpi bahwa UML ini nantinya bisa digunakan di fase-fase yang terdapat di development life cycle. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang itu tidak demikian. Kenapa? Karena beberapa fase pada development life cycle itu tidak bisa digambarkan dengan UML. Ya, meskipun demikian, UML tetap dapat digunakan dalam development life cycle hanya pada beberapa fase saja. Contohnya mungkin yang umum adalah pada fase analisis dan desain. Lalu berikutnya, UML merupakan bahasa standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem intensif perangkat lunak yang akan dibangun. Lalu yang terakhir, UML dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam pengembangan sistem dalam sebuah tim maupun stakeholder. Biasanya pemodelan sistem ini kalau kita bertim proyek itu UML diagram yang digunakan untuk dalam tim proyek itu adalah sequence diagram, use case, dan activity. Sedangkan untuk berbicara atau komunikasi dengan stakeholder atau partnernya itu kita bisa menggunakan use case dan activity diagram. Selanjutnya, sedikit mengenai sejarah UML. Ini merupakan bapak-bapak hebat ya. Yang pertama ada Grady Bosch, James Rambock, dan Ivar Jacobson. Mereka ini ketiga ini dikenal dengan nama The Three Amigos. Ya, jadi mereka ini pada tahun 1995 ke atas ini mereka bergabung untuk menciptakan sebuah bahasa pemodelan yaitu UML. Untuk jejak track record-nya, historinya adalah, jadi di sini ada beberapa beberapa fase. Kita lihat pada sebelum tahun 1995 ini disebut dengan fragmentation. Kenapa? Karena banyak para ahli-ahli pemodelan sistem ini mereka memiliki metode masing-masing dalam pemodelan sistem berbasis objek. Contohnya misalkan Grady Bosch dia memiliki metode dengan nama Bosch method, lalu Jim Rambock memiliki metode dengan nama Oriented Modeling Technique. Ya.
Kemudian pada fase berikutnya tahun 95, Grady Botch dan Jim Rombach ini bergabung, ya, mereka menyatukan metode-metode yang mereka masing-masing miliki, yaitu Botch Method dan OMT, untuk digabungkan menjadi Unified Method 08 pada tahun 95. Maka di sini disebut dengan fase unification atau fase penyatuan. Kemudian pada tahun 98, ya 96 maaf, di sini Ivar Jacobson mulai masuk. Ya, Ivar Jacobson mulai masuk dengan menambahkan use case diagram. Ya, use case diagram pada diagram UML atau bahasa pemrograman UML. Lalu pada fase berikutnya pada tahun 98 ini UML sudah mulai distandarisasi, ya, untuk penggunaannya dalam pemodelan sistem berbasis objek. Lalu pada tahun 99 ini UML sudah mulai masuk ke dalam industri. Lalu, nah ini pertanyaan yang mungkin sering muncul, ya, yang mungkin teman-teman juga bertanya. Yang pertama, apakah semua diagram UML itu harus digunakan pada setiap fase pengembangan perangkat lunak? Ya. Yang kedua, sebaiknya diagram apa saja sih yang digunakan gitu ya dalam pengembangan pemodelan sistem? Lalu yang terakhir, diagram apa yang digunakan untuk memulai? Nah ini, di sini akan saya bahas berdasarkan dari pertanyaan seperti ini, akan saya bahas kira-kira apakah semua diagram UML itu bisa kita gunakan dalam fase perangkat lunak, terus harus dimulai dari mana? Pertama kita harus pahami dulu mengenai siklus pengembangan software. Ini diambil dari sumber Thiele 2012, Alan Dennis 2016, dan Valacik tahun 2017 dalam bukunya. Tiga orang ahli ini memiliki gaya yang sama dalam menentukan siklus pengembangan software. Ya, yang diawali dari planning, lalu analisis, desain, lalu di implementation. Jadi UML, ya UML itu termasuk ke dalam bahasa yang digunakan untuk analisis dan perancangan. Ya, jadi termasuk ke dalam analisis perancangan. Karena agak sulit kalau misalkan diagram UML digunakan untuk planning, gitu ya. Tapi jadi UML jawabannya adalah untuk pertanyaan yang pertama. Jadi UML tidak perlu atau tidak usah digunakan pada semua fase pengembangan software. Ya bisa kita gunakan di dalam tahapan analisis, desain, atau mungkin di implementasi saja. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita memulai pemodelan sistem? Ya, kita diagram apa yang digunakan untuk pemodelan sistem? Ini gambar ini saya ambil dari presentasinya Pak Romi. Ya, beliau mereferensi dari bukunya Kendall tahun 2011. Ya, bahwa Kendall mengatakan, ya, fase analisis itu dimulai dengan use case diagram. Ya, jadi maka di sini diawali dari use case diagram, lalu dibuat skenario-nya. Nah, skenario di sini sifatnya adalah opsional, tapi lebih baik memang dibuat skenario-nya. Lalu yang kedua adalah setiap use case usahakan dibuat satu activity diagram. Jadi use case yang sudah kita definisikan di dalam use case diagram, ini kita buatkan masing-masing activity diagramnya. Seperti itu. Kemudian setiap use case ya juga dibuatkan satu sequence diagramnya. Jadi setelah kita buatkan activity diagramnya, dari use case ini kita buatkan nanti sequence diagram. Nanti berdasarkan objek-objek yang terdapat di atas ini, kelas objek yang terdapat di sequence diagram, kita buatkan yang namanya class diagram. Seperti ini, class diagram. Lalu dibuatkan juga communication diagram, yang terakhir dibuatkan state chart diagram. Ya. Nah, state chart diagram ini menurut Pak Romi, ya, state chart diagram lebih cocok digunakan untuk sistem robotik, ya, software robotik atau sistem yang bersifat otomatis. Tapi tidak menutup kemungkinan juga state chart diagram bisa digunakan di pengembangan sistem. Selanjutnya, nah ini formulasi yang diciptakan oleh Bapak Romi Satriawahono pada tahun 2009 ya, mengenai analisis dan desain perangkat lunak dengan menggunakan UML atau berbasis UML. Jadi beliau menyatakan bahwa UML bisa digunakan pada fase sistem analisis dan sistem desain. Lalu bagaimana memulainya gitu kan? Bagaimana memulai perancangan sistemnya?
Yang pertama, beliau mengatakan bahwa dimulai dengan mengidentifikasi proses bisnis dengan use case diagram. Lalu berikutnya, pemodelan proses bisnis dengan activity diagram. Nah, ini mirip seperti yang dinyatakan sama Kendall tadi, ya. Jadi dimulai dari use case diagram, lalu setiap use case juga dibuat activity-nya. Lalu yang ketiga, pada saat fase analisis adalah realisasikan proses bisnis dengan menggunakan sequence diagram. Ya, sequence diagram seperti yang kita tahu, objek-objeknya itu ada objek boundary, control, dan entity. Mungkin kalau teman-teman belajar framework pemrograman, pasti tidak asing dengan istilah model view controller. Ya, nah itu untuk sequence diagram ini kita bisa mengacu ke model view controller di dalam framework pemrograman. Nah, kita lihat selanjutnya pada tahap sistem desain, ya, pada tahap sistem desain kita buat pertama adalah kelas diagramnya. Nah, kelas diagram ini diambil dari mana sih, gitu kan ya? Lalu yang kedua, pemodelan user interface design. Yang ketiga, pemodelan data model. Yang keempat adalah pemodelan deployment diagram. Nah, yang perlu kita pahami adalah pemodelan kelas diagram ini nanti kita ambil berdasarkan kontrol atau controllernya. Ya, controller, karena biasanya kalau sudah menggunakan framework pemrograman itu setiap controller pasti mempunyai kelas-kelas, ya. Nah, itu kelas-kelas yang terdapat di dalam controller itu bisa kita gunakan atau kita modelkan menjadi sebuah kelas diagram. Lalu boundary ini kita bisa gunakan sebagai menggambarkan form, ya, atau user interface-nya. Jadi berdasarkan diagram sequence, ya, objek boundary-nya itu kita bisa terapkan mock-up-nya. Ya, kita bakalan untuk kita desain user interface-nya. Lalu data modelnya kita ambil dari entity, ya, dari entitas yang terdapat di dalam sebuah sequence diagram itu kita bisa jadikan data modelnya. Selanjutnya setelah itu sistem berhasil dirancang, kita buat modelan deployment diagramnya. Mungkin nanti akan saya lebih mengacu ke formulasi ini, saya akan jelaskan mengenai diagram-diagram sesuai dengan formulasi yang ada di sini. Oke, selanjutnya, nah ini diagram UML. Diagram UML itu pada dasarnya ada 14, ya, ada 14 diagram, tapi dari berdasarkan struktur hierarkinya, diagram UML terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur diagram sama behavior diagram. Jadi struktur diagram itu biasanya untuk menggambarkan sistem yang bersifat statis, ya, bersifat statis, sedangkan behavior itu lebih ke arah yang bersifat dinamis. Ya, di sini ada struktur diagram terdiri dari profile diagram, lalu ada kelas diagram, composite, komponen, deployment, object, dan package. Ya, lalu ada behavior, ada activity diagram, interaction, lalu ada use case diagram, state machine diagram. Interaction diagram terdiri dari sequence diagram, communication, interaction overview diagram, dan timing diagram. Baik, akan saya jelaskan satu persatu, tapi tidak semua 14-nya akan saya jelaskan karena mungkin kita lihat dari segi waktunya juga yang hanya cuma 1 jam mungkin nanti ya. Nah, ini mungkin hanya beberapa dari diagram 14 diagram ini yang akan saya jelaskan kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Dan juga nanti di akhir akan saya sedikit contohkan yang menggunakan studi kasus, ya, bagaimana pemodelan sistem menggunakan UML. Baik, yang pertama ada use case diagram, ya. Bentar, use case diagram. Nah, ini use case diagram merupakan rangkuman dari sistem yang akan dibangun. Nah, di sini ya. Jadi use case diagram itu menggambarkan kira-kira nanti sistem yang mau dibangun itu apa aja sih isinya, gitu kan ya. Jadi bisa digabungkan atau dibuat menjadi sebuah rangkuman, menggambarkan sebuah rangkuman dari sistem yang akan dibangun. Yang perlu diperhatikan atau ditekankan dari pembuatan use case diagram di sini adalah use case diagram itu adalah berisi apa yang dapat dilakukan user terhadap sistem, gitu ya. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh user atau aktor terhadap si sistemnya, bukan apa yang dilakukan oleh sistem atau bukan alur dari pada si sistem. Ya, karena masih banyak jurnal-jurnal yang saya lihat bahwa use case diagram itu menggambarkan alur, ya, alur mengenai sistem yang akan dibangun, padahal bukan. Jadi sistem itu kira-kira dari si sistem tersebut si aktor itu bisa apa gitu. Nah, itu inti daripada si use case diagram. Untuk simbol-simbol use case ada kurang lebih yang umum digunakan ada seperti ini, ada aktor. Nah, aktor itu seolah adalah pengguna sistem.
Nah, pengguna ini bukan berarti manusia aja ya, tapi bisa berupa mesin atau bahkan mungkin sistem atau subsistem lainnya yang tertanam di dalam modelnya. Lalu yang kedua ada use case-nya itu sendiri. Nah, use case adalah elemen pemodelan yang terdapat di dalam UML ya, yang menjelaskan bagaimana pengguna yang diusulkan dapat berinteraksi dengan sistem ya untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Lalu yang ketiga ada yang namanya association. Association atau asosiasi ini adalah merupakan hubungan yang menghubungkan antara si aktor dengan use case atau si use case dengan use case yang lain. Ya, jadi di sini association ini merupakan hubungan yang standar. Ya, dia tidak memiliki include atau extend. Selanjutnya yang ketiga ada ini disebut dengan include ya, yang keempat maaf ya, include. Include merupakan hubungan yang menunjukkan bahwa sumber ya, elemen sumber atau use case sumber mencakup fungsionalitas elemen target. Ya, artinya ketika kita menggambarkan dua buah use case ya, dua use case di mana use case yang satunya itu merupakan include daripada si use case yang utama, yang itu mengartikan bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau case, use case-nya itu, include-nya itu artinya bahwa kegiatan include-nya itu harus dilakukan juga. Ya, sebagai contoh yang paling gampang adalah misalkan kita membuat use case, contoh user melakukan login, gitu ya. User melakukan login itu merupakan case utamanya, lalu kita buat include-nya itu dengan membuat satu use case lagi dan kita beri nama masukkan username dan password. Ya, yang itu mengartikan bahwa pada saat si aktor atau si pengguna melakukan login, artinya dia harus melakukan atau menginput username dan password. Ya, itu merupakan arti atau penjelasan daripada si include. Nah, sedangkan si extend ini merupakan kebalikannya, ya, atau lawannya daripada si include. Ya, kalau extend ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu elemen atau suatu use case itu dapat diperluas, ya, diperluas. Tapi extend use case merupakan perilaku yang bersifat opsional. Ya, kita bisa misalkan kita setelah masuk ke halaman home, kita bikin use case misalkan menu utama. Nah, dari menu utama itu kita bisa memilih, ya, bisa memilih case mana yang mau kita buat. Misalkan kita buat masuk menu utama, melihat menu utama atau buka menu utama, kita buka misalkan input halaman master gitu. Ya, lalu ada input halaman transaksi dan segalanya. Ya, itu merupakan extend. Ya, jadi extend itu bersifatnya opsional. Artinya bisa dipilih ya. Lalu yang keenam itu ada yang disebut dengan generalization. Generalization itu adalah generalisasi yang biasa disebut dengan pewarisan. Yang mungkin teman-teman yang sudah belajar OP sudah pasti paham dengan disebut dengan pewarisan. Jadi pewarisan yang menggambarkan dari objek yang spesifik ya ke objek yang umum ya atau lebih general. Objek yang menjadi sumber ya menjadi utamanya itu akan mewarisi semua karakteristik yang terdapat di dalam objek sumber ke dalam anaknya. Jadi ini contoh seperti misalkan hubungan antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi semua yang ada di orang tua itu pasti akan diturunkan ke anak. Ya, contohnya misalkan gini. Contohnya ada kita buat aktor, ya, ada aktor anggota, ya, ada aktor anggota di mana aktor anggota tersebut kita bisa generalisasi menjadi dua bagian. Ada anggota yang lama dengan anggota yang baru seperti itu. Nah, itu merupakan generasi di mana anggota yang lama dan anggota yang baru itu merupakan generalisasi daripada si anggota. Nah, di sini yang dalam pembuatan use case diagram, ya ini juga merupakan sedikit masukan ya. Di dalam pembuatan use case diagram biasakan mengandung unsur SVO ya, subject verb object gitu ya, atau subjek kata kerja objek. Di sini fungsinya adalah untuk memudahkan dalam pembacaan use case-nya. Jadi misalkan di sini aktor melakukan login, aktornya itu sebagai subjek, melakukan itu sebagai verb atau kata kerja, objeknya adalah login gitu ya. Atau misalkan pasien melakukan pendaftaran, itu jadi harus mengandung tiga kata itu ya, subjek, verb, objek. Terus ini contoh use case yang mungkin teman-teman sudah sering lihat juga. Ini contoh use case diagram untuk sistem konsultasi dokter di rumah sakit ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya ada
yang saya bilang tadi generalisasi, di sini ada pasien. Pasien ini digeneralisasi ada pasien lama dengan pasien baru, ya. Lalu di sini ada extend, ya. Pasien lama membuat janjian konsultasi untuk pasien lama, ya. Jadi di sini extendnya apa? Extendnya mengupdate pasien lama. Artinya apa? Artinya bahwa si pasien ini bisa mengupdate datanya, bisa juga enggak, gitu, ya. Lalu contoh lain, misalkan di sini ada pasien baru membuat janjian konsultasi untuk pasien baru, maka ada include harus membuat kartu pasien. Gitu. Nah, ini ketika dia membuat janjian karena dia pasien baru, maka otomatis dia harus membuat kartu pasiennya dulu. Ya, nah, ini contoh misalkan generalisasi juga bukan hanya pada aktor ya, tapi bisa juga terhadap pada use case-nya. Nah, contoh membuat janjian konsultasi, di sini ada 2 buah generalisasi, ya, membuat janjian pasien lama dan pasien baru. Nah, di sini kita lihat juga perawat bisa melakukan persetujuan janjian konsultasi, dokter yang merupakan input harian jam praktek dan mempublikasikan jadwal praktek, di mana ini merupakan include daripada si pengelolaan jadwal praktek. Jadi maksudnya dokter dan administrator ini bisa melakukan pengelolaan jadwal praktek dengan cara menginput hari dan jam praktek untuk si dokter dan mempublikasikan jadwal prakteknya. Ini contoh daripada si use case diagramnya. Lalu berikutnya, diagram yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan bentuk visualisasi dari alur kerja yang berisi tentang aktivitas dan tindakan, dapat juga berisi pilihan, perulangan, dan konkurensi. Konkurensi itu adalah transaksi yang bersamaan. Ya. Jadi di sini dibuat, ya, activity diagram dibuat untuk menjelaskan aktivitas sistem maupun alur aktivitas atau prosedur dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah sistem. Simbol-simbolnya, ini simbol-simbol yang activity diagram cukup banyak. Yang pertama ada yang disebut dengan action. Nah, untuk lebih mudahnya, action itu merupakan sub atau bagian daripada si activity. Ya, jadi bagian. Jadi action itu bisa terdapat di dalam si activity. Sedangkan activity itu sendiri dia merupakan model atau objek yang menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan dalam sebuah sistem secara terstruktur, ya, yang untuk menggambarkan aliran data dari suatu proses. Nah, di sini activity, ya, mengatur dan menentukan kegiatan sub activity atau action-nya. Ya, jadi nggak mungkin kita buat action-nya tapi activity-nya nggak ada. Jadi activity itu merupakan bagian daripada si action. Lalu yang ketiga ada disebut dengan object node. Object node ini biasanya berisi kelas, ya. Misalkan di dalam sebuah sistem kita mengandung atau memasukkan kelas-kelas. Nah, maka itu kita bisa masukkan kelas objeknya. Lalu ada control flow. Nah, control flow ini adalah yang menggambarkan urutan, ya, urutan daripada si aktivitas sistem. Lalu ada object flow. Nah, ini sama, cuma perbedaannya antara control flow dan object flow ini adalah kalau control flow digunakan untuk menggambarkan arus dari satu activity ke activity, ya. Sedangkan yang object flow itu menjelaskan atau menggambarkan alur yang dari action, ya, dari action, ya, menggambarkan objek dari sebuah action ke action yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada initial node, itu merupakan titik awal, ya, kita menggambarkan awal aliran proses, ya, ketika suatu aktivitas dijalankan. Lalu ada final activity. Nah, final activity ini berarti akhir, ya, akhir daripada si aktivitas tersebut. Jadi ketika kita sudah masuk ke final activity, berarti sistemnya pasti akan berhenti. Nah, lalu ada lagi yang mirip adalah final node. Nah, perbedaannya apa? Ini sama-sama mengakhiri, cuma bedanya final flow yang gambarnya silang ini, ya, ini artinya menghentikan alur, ya. Jadi misalkan satu alur dipecah menjadi 2. Satu alur menjalankan sebuah proses activity lalu berhenti. Nah, itu kita bisa menggunakan ini, ya. Bisa menggunakan yang final flow. Jadi final flow ini dia menggambarkan akhir dari suatu jalur, bukan menggambarkan akhir daripada si activity, ya. Jadi ketika sebuah sistem menyatakan bahwa jalur yang satu harus berhenti pada aktivitas tertentu, maka kita bisa menggambarkan dengan menggunakan yang ini, ya. Nah, perbedaannya tadi sudah jelas bahwa ketika ini berhenti, sistem yang lain atau alur yang lain masih bisa tetap berjalan, gitu. Ya, tapi kalau misalkan memang sistemnya sudah berhenti, maka kita bisa menggunakan final activity.
Lalu selanjutnya ada decision node. Nah, decision node ini sama seperti di dalam flowchart, fungsinya adalah untuk pengkondisian, ya boolean, true or false gitu ya. Jadi ada dua percabangan. Ketika kita mempunyai satu aktivitas dijalankan, lalu kita pecah menjadi dua, itu jawaban yes kemana, itu jawaban no-nya kemana. Nah, itu kita bisa menggunakan object decision namanya. Lalu ada merge node. Nah, merge node ini adalah penggabungan. Ya, jadi kalau tadi decision node itu untuk pemecahan berdasarkan kondisi dengan menggunakan kondisi, kalau merge itu penggabungan daripada si decision. Jadi hasil pemecahan yang dilakukan oleh decision bisa kita gabungkan lagi dengan menggunakan node. Ya. Terus yang selanjutnya ada fork node. Fork node itu mirip seperti decision node, ya. Jadi untuk percabangan, cuma bedanya kalau yang fork node itu tidak memiliki kondisi tertentu. Ya, jadi di sini fork node itu digunakan untuk membagi aktivitas menjadi aktivitas paralel atau yang terjadi secara bersamaan. Ya, join node artinya berarti menggabungkan. Nah, jadi ketika kita melakukan pemecahan sebuah aktivitas dengan menggunakan fork node, kita bisa menggabungkan lagi menggunakan join. Nah, di sini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian jangan sampai salah. Ketika kita menggunakan percabangan yang menggunakan fork, ya fork node, maka tidak boleh kita menggunakan merge, gitu ya. Merge node untuk penggabungannya, kita harus menggunakan join. Gitu. Sama hal sebaliknya, misalnya kita percabangannya menggunakan decision, tapi kita join menggunakan gabungan menggunakan join, nah itu nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan fungsi daripada si objek yang masing-masing. Lalu yang terakhir ada yang namanya swimline. Ya, swimline itu menggambarkan siapa saja atau apa saja yang terlibat di dalam sebuah proses. Ya, biasanya kalau swimline itu dapat digambarkan secara vertikal atau secara horizontal. Jadi swimline juga dapat digambarkan secara bertumpuk, ya. Jadi misalkan ada dua aktor yang nanti contohnya ada di belakang, ada dua aktor yang melakukan pekerjaan yang sama, nah itu bisa kita gabung. Jadi nggak perlu dipisah, ya. Jadi misalkan contoh apa ya? Misalkan pasien baru sama pasien lama, gitu kan, melakukan ujian konsultasi misalkan, nah gitu. Nah itu pasien baru pasien lama, nah itu bisa kita gabung. Ya itu merupakan simbol-simbol daripada activity diagram. Ini pada dasarnya sih activity diagram ini mirip seperti flowchart. Mungkin pada pemodelan proses bisnis yang terdahulu itu sudah menggunakan flowchart, ini mirip. Lalu ini contoh activity diagram, ya ini contoh ada sistem ATM, ya. Ada swimline-nya, ada nasabah, ada sistem ATM dan sistem perbankan. Jadi tadi saya bilang bahwa swimline itu bukan hanya berupa aktor, tapi bisa berupa sistem. Ya, di mana dimulai lalu pada saat itu si nasabah pilih kirim uang ke menu utama gitu ya, lalu memilih mengirim uang. Sistem ATM setelah dimilih menunya akan menampilkan menu. Selanjutnya si nasabah memasukkan nomor rekening tujuan dan seterusnya. Nah ini lalu pada saat di sistem validasi nomor rekening tujuan di sistem perbankannya dia akan ada dua decision. Ya, dua decision, yaitu ada rekening valid dan ini valid, ini yang tidak. Ya, berarti biasanya ini kalau yang menggunakan decision ini cuma yes atau no aja ya. Jadi nggak bisa tiga. Jadi hanya condition yes, no. Jadi hanya yang bersifat boolean saja yang bisa digunakan decision ini. Selanjutnya dan seterusnya ini sampai selesai di sini. Nah, ini merupakan contoh daripada si activity diagram. Nah, ini nanti menggambarkannya sesuaikan dengan alur. Nah, nanti kita pada saat mau merancang program atau membuat sistemnya, kita sesuaikan dengan alur yang ini gitu. Jadi jangan sampai kita sudah buat activity diagramnya seperti ini, programnya nggak dibuat seperti ini. Nah, itu ngaco. Ya, jadi biasanya pada saat nanti presentasi gitu ya, pada presentasi project atau mungkin pada saat nanti sidang tugas akhir atau skripsi akan disesuaikan nih activity diagramnya seperti apa, alurnya sama atau tidak, gitu ya. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaksi ya yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Ya, di dalam sequence diagram terdapat pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Ini tergambar dalam sequence diagram. Objek-objek yang berkaitan dengan proses ya perjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan. Jadi ini secara terstruktur diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu kejadiannya ya dalam pesan yang berurut. Jadi disesuaikan nanti pesan yang dikirimkan dari sebuah sistem ke sistem yang lainnya itu apa, nanti dibuat secara terurut. Selanjutnya, sequence diagram adalah
alat komunikasi, sistem analis, dengan programmer. Tadi sudah diterangkan ya bahwa biasanya sequence diagram ini digunakan untuk alat komunikasi antara tim di dalam pengembang, bukan komunikasi antara stakeholder. Tapi biasanya di sini disebut alat komunikasi sistem analis dan programmer yang menggambarkan alur proses bekerjanya software sekaligus dengan komposisi software yang akan seperti apa nantinya. Nah, ini simbol-simbolnya ada aktor, lalu ada lifeline, ada boundary, ya, lalu ada control, entity, message, dan focus of control. Jadi aktor itu sama seperti hal yang lain, dia berupa orang atau mungkin sistem yang lainnya. Nah, lifeline ini biasanya penggunaannya untuk kelas, ya, untuk kelas diagram. Jadi untuk kelas di dalam sebuah coding, ya, dengan kelas ini kita bisa menggunakan kelas. Lalu kalau boundary itu, nah ini kita bisa gunakan tadi user interface-nya, atau kalau di dalam konsep MVC itu boundary itu adalah view-nya. Ya, lalu control fungsinya adalah untuk menjembatani atau menghubungkan antara interaksi, menghubungkan antara si user interface atau boundary ini terhadap si entity. Ya, entity. Nah, entity sendiri itu sendiri apa? Entity sendiri itu adalah tabelnya. Yang paling gampang itu tabelnya atau entitasnya, gitu ya. Jadi di dalam pemrograman tadi saya sudah sebutkan bahwa boundary ini bisa dibahas sebagai user interface-nya. Ya, control ini berarti controllernya, entity ini adalah modelnya, gitu ya. Lalu nanti di dalam perjalanannya, strukturnya, kita ada pesan yang dikirim. Ya, pesan apa yang dikirim dari sebuah objek ke objek yang lainnya. Nanti setiap objek itu ada yang disebut dengan focus of control. Ya, jadi focus of control ini tugasnya menandakan bahwa ketika pesan ini atau focus of control ini hidup, ya, atau bergambar seperti ini, itu artinya sistemnya sedang berjalan. Contoh misalkan pada saat dikirim ke boundary ke kontrol pada waktu tertentu, dia hidup di tengah di sini. Atau misalkan setelah pengiriman pesan, maka ketika ada gambar hidup seperti ini, artinya ini sistem kontrolernya aktif, gitu ya, atau berjalan. Gitu. Sedangkan kalau misalkan di gambarnya masih garis putus-putus, itu berarti menggambarkan sistemnya sedang tidak digunakan. Seperti itu. Ya, itu simbol daripada sequence diagram. Nah, contohnya sequence diagram ini seperti ini. Nah, ini contoh untuk login. Kalau saya nggak salah, login ya. Jadi di sini ada aktornya nasabah. Nasabah. Nah, ini pesan yang dibilang pesan tadi. Nasabah memasukkan PIN ya dalam menggunakan interface. Interface-nya apa? Interface-nya adalah menu PIN, gitu ya. Menu PIN yang kita lihat. Nah, ini artinya menu PIN ini akan aktif. Selanjutnya dari setelah dimasukkan PIN, dikirim PIN-nya ke controller, gitu ya. Controller untuk memastikan apakah PIN yang dimasukkan ini betul atau tidak. Divalidasi, lalu get, ya, ambil PIN-nya. Dari mana diambil? Dicek ke entitas nih, dicek ke dalam tabelnya, istilahnya seperti itu. Tabel betul nggak PIN yang dimasukkan oleh si nasabah ini sesuai nggak dengan data yang tersimpan di dalam entitas ini. Lalu setelah berhasil, maka nih di sini ada alternate. Ya, alternate ini fungsinya adalah ini kalau di dalam enterprise system disebut dengan fragment. Ya, jadi di sini biasanya digunakan untuk pengkondisian. Ya, jadi kita bisa menggunakan ALT. Ini nama objeknya fragment. Jadi kalau misalkan dia validasinya betul, ya maka sistem ya menjadi validasi akan meredirect atau mengalihkan ke halaman menu utama. Seperti ini. Namun kalau misalkan salah, ya ini kondisi yang kedua, misalkan salah, lalu ada alternatif lagi di sini. Salahnya lebih dari 3 kali atau tidak, gitu kan. Kalau misalkan tidak, maka setelah salah akan menampilkan menu PIN lagi untuk memasukkan PIN berikutnya. Tapi kalau misalkan sudah 3 kali, maka manajer validasi atau validasinya ini akan diblokir. Ya, lalu menampilkan pesan bahwa PIN-nya salah dan sudah diblokir seperti itu. Nah, ini kurang lebih penjelasan mengenai contoh dari sequence diagram. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, ini juga butuh perhatian ya. Dalam rekayasa perangkat lunak, diagram kelas atau kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atributnya, atribut, operasi, dan hubungannya. Jadi di dalam sebuah kelas itu pasti terdapat nama kelasnya, lalu terdapat atributnya, dan terdapat metodenya atau operasinya. Serta kelas ini pasti berhubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain.
Kelas diagram terdiri dari satu set kelas dan seperangkat hubungan antar kelas. Ya. Kita lihat sebentar. Oke. Nah, satu set kelas terdiri dari nama kelas, tadi sudah nama kelas, atribut kelas, dan metode kelasnya. Kita lihat simbol kelas diagram. Nah, ini yang paling mudah. Ada kelas, contoh kelasnya ada. Jadi di dalam kelas ini punya ini ya, ada manajer validasi, lalu dia punya properti atau field-nya atau atributnya, dan dia punya action-nya atau metode ya, metode atau operasinya. Lalu ada asosiasi, ini sama seperti di use case, jadi merupakan hubungan link biasa yang menghubungkan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Lalu ada asosiasi berarah. Nah, asosiasi berarah ini ada relasi antara kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, gitu ya, atau istilahnya adalah extend ya. Lalu ada generalisasi, ini sama, mirip seperti yang generalisasi di use case diagram. Terus ada agregasi. Nah, agregasi ini relasi dengan makna semua bagian. Ya, jadi biasanya digunakan ketika suatu kelas itu terbentuk hasil daripada kelas yang lain, gitu. Jadi dia menggunakan agregasi, fungsi agregasi ini. Jadi ini lebih artinya sebuah kelas itu diciptakan atau berdasarkan daripada satu kelas yang lain. Dependensi atau ketergantungan di sini adalah relasi antar kelas dengan makna bahwa satu kelas itu bergantung terhadap si kelas yang lainnya. Jadi mirip seperti agregasi, tapi bedanya lebih spesifiknya bahwa agregasi ini adalah satu kelas lagi diciptakan berdasarkan satu kelas, kalau ini bergantung. Ya. Ini contoh dari kelas diagram. Mohon maaf Pak Adi, waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Oke. Wow, saya cepetin aja ya. Oke, ini contoh dari kelas diagram, mungkin ya kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada kelas. Nah, di sini yang teman-teman perhatikan, Bapak Ibu juga, banyak buku-buku yang beredar ya, yang menyatakan bahwa semua kelas diagram itu akan menjadi model data, gitu ya, akan menjadi model data. Jadi, tapi di dalam menurut bukunya dari 3 orang dari Boch, Ivaljato sama Jaffa itu menyatakan bahwa tidak semua entity, tidak semua kelas menjadi sebuah data model. Ya, lalu bagaimana? Kita melihatnya dari entity kelasnya ini. Ya, kita kelas yang berupa entity yang mana? Nah, itulah yang akan menjadi sebuah data model, atau mungkin lebih gampangnya karena biasanya kalau saya lihat di penulisan kelas diagram itu sama seperti LRS. Gitu. Pada dasarnya tidak, ya. Jadi di kelas diagram itu kita sesuaikan dengan kelas yang digunakan di dalam sebuah sistemnya. Oke, saya cepatkan saja. Ini deployment diagram merupakan diagram yang menunjukkan konfigurasi ya dari proses runtime nodes dan komponen terdapat di dalamnya. Terus sejenis diagram struktur juga, ya. Tapi biasanya deployment diagram ini nanti merupakan topologi, ya, topologi atau arsitektur daripada si perangkat lunak yang yang terdapat di dalam sebuah sistem. Ini simbolnya sama ada node, dependensi, tergantungan sama link. Ini contohnya yang gampang, ya. Jadi ini yang mengartikan bahwa di dalam sebuah aplikasi ini ada aplikasi servernya atau contoh misalkan web hostnya lah, ya, web hostnya ini terdapat ada web container, ada EJB container, lalu ini rich client-nya dia punya JFC, JVM, dan dia terhubung dengan sistem DBMS, ya, DBMS MySQL dan Zen Optimizer. Selanjutnya komponen diagram merupakan aspek fisik dalam sistem processing object. Kelas diagram fokus pada sistem yang akan digunakan. Komponen ini merupakan memecah sistem aktual, ya, dia sistem yang dikembangkan. Terus setiap komponen itu bertanggung jawab untuk satu tujuan yang jelas. Simbolnya seperti ini, komponen ada komponen sendiri, ada asosiasi, constraint, interface, aggregate atau composite, dependency, port, agregasi, dan generalisasi. Nanti mungkin ini penjelasannya akan saya kirim atau mungkin akan saya sampaikan nanti bareng pada saat bisa download ya, download di bareng sama materinya ini karena waktunya nggak cukup. Selanjutnya ini composite diagram. Nah, ini contoh yang paling gambar pertama ini merupakan composite diagram dari pemrograman Java, ya. Jadi ini merupakan kelas-kelas yang terdapat di dalam Java semua saling berhubungan. Lalu kalau ini dari segi Nah, ini dari
yang menggunakan interface, yang menggunakan interface di mana ada komponen order system, interface-nya ini ada customer repository dan inventory system. Nah ini yang bawah adalah merupakan komponen diagram yang digunakan untuk pemodelan database. Lalu yang selanjutnya ada state machine diagram, ya, merupakan perilaku suatu objek, bukan hanya konsekuensi langsung dari inputnya, tapi juga tergantung pada keadaan. Ya, jadi gampangnya adalah state machine ini menggambarkan keadaan suatu sistem berdasarkan kondisi, ya, berdasarkan kondisinya. Jadi misalkan pada saat kondisi transisinya apa, maka akan menjadi statusnya apa. Selanjutnya, state machine dapat menunjukkan bagaimana entitas merespon ya berbagai peristiwa. Nah, ini state machine diagram UML digunakan memodelkan sifat dinamis. Selanjutnya, nah ini simbolnya ada state diagram untuk state-nya, status sistemnya, lalu ada initial, lalu ada final dan transition. Nah, kita contoh di sini kita gambarkan adalah state machine buat si CD player. Ya, nanti ini penjelasannya mungkin teman-teman bisa lihat bahwa pada saat ditutup kita meload itu maka otomatis akan terbuka, lalu ngeload ini akan menutup kembali, lalu jika dijalankan maka dia akan berjalan, play, kalau di stop ya di stop maka dia akan berhenti menutup, atau ketika kita klik tombol buka itunya tempat kasetnya maka dia otomatis akan buka di sini dan seterusnya. Ini merupakan contoh dari state diagram. Nah, toolsnya yang biasa digunakan ini ada rational rows ya. Rational rows itu dulunya dikeluarkan oleh Jim Rambox, terus Creditbot sama Iva Jacobson, tapi sekarang sudah diakuisisi sama IBM. Ada Enterprise Architecture, Visual Paradigma, lalu ada Star UML, dan Microsoft Visio. Dan yang perlu diketahui adalah Microsoft Visio hanya bisa digunakan untuk penggambaran, ya, tapi tidak bisa digunakan untuk generate. Yang pernah saya gunakan adalah Enterprise Architecture, itu sudah bisa digunakan untuk generate. Jadi kita bisa menggunakan kelas diagram, kita generate menjadi sebuah kelas pemrograman, itu bisa menggunakan Enterprise Architecture. Oke, nah ini masuk ke perancangan UML studi kasusnya. Saya mengambil studi kasusnya sistem ATM. Yang pertama yang kita lakukan adalah analisa kebutuhan. Kira-kira sistem ATM itu bisa apa sih gitu kan ya. Terus yang kedua, identifikasi posisi dengan diagnostic diagram, lalu gambarkan pemodelan posisinya dengan activity diagram, lalu realisasikan dengan menggunakan sequence diagram, lalu gambar kelas diagramnya, lalu perancangan desain data modelnya, dan terakhir ada deployment diagram. Mungkin ini agak cepat saja. Pertama, ini kita harus menganalisa dulu, ya kira-kira ATM itu bisa apa, gitu ya. Jadi ATM ini bisa si user bisa memasukin PIN, bisa ngecek saldo, bisa kirim uang, bisa ambil uang, dan bisa logout, gitu ya. Nah, berdasarkan analisa kebutuhan ini, nanti kita buatkan use case-nya, ya. Use case diagram ini yang versi sederhana. Jadi disesuaikan nih dengan analisa kebutuhan sudah kita definisikan. Ada 5, berarti kita masukin 5 aja. Gitu ya. Tapi bisa juga Bapak Ibu atau teman-teman lebih spesifik gitu ya, dan dengan memasukkan include extend-nya mungkin ya seperti ini. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah ketika teman-teman menentukan jumlah use case-nya ada 9 misalkan untuk contoh yang ini, maka nanti activity diagram, sequence diagram juga harus 9. Jadi apa? Jadi harus disesuaikan dengan jumlah use case-nya. Ya, contoh tadi misalkan ini ada 9 use case, maka pada saat kita membuat mendefinisikan pemodelan activity diagramnya juga kita menggunakan 9. Ya, di pertama ada masukin kartu. Nah, ini tadi saya bilang bisa ditumpuk seperti ini ya. Jadi kenapa? Karena petugas sama nasabah ini mempunyai itu yang sama. Ya. Nah, ini mempunyai yang sama, memasukkan kartu. Maka kita bisa gabung seperti ini. Ya, ini jadi mulai masukkan kartunya, sistem ATM validasi betul enggak? Kalau ya, maka ambilkan menu PIN, kalau salah dia keluarkan kartu. Selanjutnya, yang kedua, ya masukin PIN, bagaimana prosesnya, dijabarkan sesuai sama sistemnya. Oke, ini ya saldo, cek saldo, mengecek saldo di sini ya. Terus tampilkan cek saldonya. Lalu ambil uang, nah ini dari nasabah sistem ATM sampai dia mengurangi saldo bagaimana, ini semuanya ada di sini. Langkahnya disesuaikan dengan urutannya. Terus ngirim uang juga sama, urutannya disesuaikan, aktivitasnya seperti apa. Nah, ini mengupdate kotak deposit. Nah, ini buat petugas ya, karena petugas kita nggak mungkin menuliskan petugas mengisi uang gitu. Ya, karena apa? Di sistemnya tidak bisa seperti itu.
Ya, di sistem mesin ATM itu si petugas bisa mengupdate informasi kotak deposit. Ya. Lalu ini keluar sistem, logout-nya. Selanjutnya yang kedua, sequence diagram juga sama jumlahnya. Jadi ketika kita definisikan 9 di use case, maka sequence diagram kita buat 9. Ya, pertama ini ada memasukkan kartu, lalu sesuai use case memasukkan kartu, memasukkan PIN, use case-nya kita buat sequence-nya, lalu cek saldo juga sama, disesuaikan dengan use case-nya, ya. Sequence dia ambil uang seperti ini, terus sequence mengirim uang juga sama kita sesuaikan. Selanjutnya, ini sequence diagram untuk mengupdate kotak deposit, ya. Selanjutnya ada keluar sistem ini terakhir. Lalu perancangan kelas, contoh dari kelas diagram yang sudah kita definisikan di atas, ini bisa kita buat seperti ini. Jadi tadi saya bilang bahwa tidak semua kelas sama seperti entity model data, ya tidak. Nanti contohnya seperti ini. Nanti mungkin teman-teman untuk penjelasan ini bisa lihat di link yang ada di bawah, nanti ada referensinya. Karena saya nggak mungkin jelasin, waktunya nggak cukup. Selanjutnya, model data tadi saya bilang. Ini model data ini berdasarkan entity class, ya. Entity class yang sudah kita definisikan di sequence diagram, itu kita buat model datanya seperti ini. Terus, ini deployment diagram. Kita buat deployment diagram, kita lihat, kurang lebih seperti ini penggambarannya, node-nya. Jadi di dalam, lebih baik sih di dalam node-node masing ini ada sistem apa gitu ya. Jadi misalkan di dalam ATM node ini dia pakai sistemnya apa? Misalkan dia pakai, kalau yang saya tahu, misalkan dia OS-nya misalkan Windows XP, kalau saya nggak salah masih lihat ya, Windows XP dan sebelumnya. Terus ada card reader-nya, dia pakai apa, dan sebagainya. Ya, jadi ini berhubungan sama arsitektur dari si perangkat si kerasnya. Ini rujukannya. Ini untuk mungkin teman-teman bisa baca dari sini. Di YouTube-nya juga ini sudah lengkap. Saya banyak ambil dari YouTube ini untuk pembahasan webinar ini. Ya, untuk materi juga ada di situ, dan untuk visual paradigma ini lebih mengarah ke objek itu fungsinya buat apa sih gitu kan ya. Oke, ini contoh sistem ATM-nya tadi saya ambil dari sini. Oke, itu aja. Mohon maaf kecepatan karena sudah diperingatkan oleh moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan, jika mau diskusi atau mungkin mau memberikan saran atau mungkin mau revisi apa yang telah saya sampaikan, silahkan dengan senang hati. Saya tutup untuk pemaparan saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Adi Supriyatna M.Com untuk pemaparan materinya. Ya, mungkin tadi juga sempat saya baca di chat agak terlalu cepat ya Pak Adi ya di sesi akhir gitu kan ya. Mungkin teman-teman inginnya studi kasus ya, karena tadi begitu membahas studi kasus terlihat sangat antusias gitu ya. Studi kasus Pak. Ya karena memang kita juga keterbatasan dengan waktu gitu, karena memang tidak terlalu lama seperti seminar biasa. Jadi mungkin teman-teman lebih antusias di studi kasus karena ada yang lagi tugas akhir mungkin ya, atau sedang mengerjakan tugas kuliah di semester 4 kalau di UBSI, jadi bisa sebagai acuan. Terima kasih Pak Adi untuk pemaparan materinya. Setelah ini saya buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin 4 pertanyaan ya yang akan saya tampung dan akan dijawab oleh pembicara. Silakan yang ingin bertanya tentang pemaparan materinya. Ya, saya sudah dapat 1 di chat. Silakan yang ingin bertanya di chat, saya akan ambil pertanyaannya. Mungkin yang sekira-kiranya pertanyaannya hampir sama, nggak akan saya pilih semua ya, mungkin salah satu saja. Terutama teman-teman yang lagi tugas akhir nih, menghadapi tugas akhir di semester 6, mungkin lagi suntuk-suntuknya masuk ke dalam bab 3 ya gitu, sudah mulai masuk ke analisa kebutuhan,
use case, activity, dan sequence bahkan yang mungkin bikin pusing gitu ya. Karena deadline di bulan depan harus sudah selesai untuk maju sidang. Silakan yang ingin ditanyakan. Mungkin kita tampung dulu Pak Adi ya, dua pertanyaan dulu, baru nanti 2 pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, silakan Pak. Ingat format pertanyaannya, namanya siapa, dari kampus mana, dan pertanyaannya apa, gitu ya. Jadi jangan langsung ke pertanyaannya, perkenalkan diri dulu yang ingin bertanya, namanya siapa, asalnya dari mana, atau dari kampus mana. Kalau misalkan dari luar BSI, silakan asalnya dari mana. Lalu setelah itu pertanyaannya apa. Mana Pak yang pertanyaan? Ada? Baik, ini mungkin saya ambil satu dulu ya Pak. Dari Mbak Ratna dari kampus BSI. BSI-nya BSI mana nih? Pertanyaannya, use case diagram adalah diagram yang menggambarkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana. Di modul-modul kuliah banyak diagram use case yang menggambarkan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Misalnya proses login, dimulai dari use case login, kemudian menampilkan use case menu utama, use case master form, disertai dengan extend seperti edit, tambah, hapus, dan sebagainya. Lalu apakah dengan demikian diagram tersebut dapat dikatakan kurang tepat atau boleh-boleh saja? Jadi mungkin saya simpulkan untuk pertanyaannya, apakah use case diagram di sini menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistemnya, Pak? Gitu ya. Kalau saya tangkap dari pertanyaannya, karena mungkin Mbak Ratna berpikiran kalau use case boleh menggambarkan sistem atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Pak Adi. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak siapa tadi? Ratna ya? Ratna dari kampus BSI. Jadi pertanyaannya ini banyak hal juga ini yang saya sering nemuin ini pada mahasiswa saya juga sih yang saya uji. Banyak juga bimbingan juga mungkin banyak yang begini. Jadi sudah dijelas di dalam buku ya atau di dalam modul juga mungkin sudah dijelaskan bahwa use case diagram itu adalah menggambarkan si aktor itu bisa apa gitu ya, apa yang bisa dilakukan si aktor terhadap sistem ya, bukan menjelaskan bukan menggambarkan apa yang dilakukan sistem gitu ya. Jadi di sini dari pertanyaannya misalkan dikasih contoh dimulai dari use case login lalu kemudian menu utama gitu ya, lalu ada extendnya nanti ada extend misalkan master form ini nanti ditambah lagi edit. Nah itu sebenarnya kurang tepat kalau saya bilang ya, menurut saya kurang tepat. Tapi mungkin lebih tepatnya kalau pada saat kita misalkan login ya, misalkan kita buat login, nah gitu login kita setelah login itu nanti kita beri misalkan extend gitu ya, extend atau login sama menu utama itu terpisah gitu ya. Jadi lebih baik sih disesuaikan dengan bukan materi ya, pengertian aslinya gitu ya, bahwa use case diagram itu menggambarkan apa yang bisa dinikmati gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh si aktor terhadap sistem. Contoh misalkan ya, si aktor dapat melakukan login, ya udah bikin aktor lalu melakukan login seperti itu. Lalu nanti apalagi setelah login, nanti aktor bisa melakukan misalkan di sini contoh misalkan mengelola data master gitu kan. Mengelola data master itu udah sampai situ saja gitu. Nggak perlu kita buat nanti di login, nanti kita buat login lagi, setelah login nanti di dalam setelah login ada
ke menu master ada lagi master barang, master ini tambahin lagi, tapi itu salah kalau menurut saya sih. Jadi kurang tepat. Tapi kita lebih bisa menggambarkan nanti si aktor itu bisa apa. Jadi misalkan bisa login, ya udah kita bikin use case login. Terus kita bikin lagi use case bisa aktor bisa mengelola master barang. Jadi berarti kita buat mengelola master barang. Gitu. Ya, atau misalkan mengelola master nanti extend-nya ada master barang, ada master supplier, ada master apa lagi misalkan seperti itu. Lalu nanti ada mengelola transaksi penjualan, transaksi pembelian itu pakai extend. Gitu. Tapi nah di sini makanya bukan menggambarkan alur. Jadi kalau saya yang tangkap dari pertanyaan ini adalah itu menggambarkan alur. Jadi setelah login kita masuk ke menu utama, dari menu utama kita bisa pilih menu-menu yang lain kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Ya, jadi kalau sesuai dengan definisinya bahwa use case itu menggambarkan apa yang bisa dilakukan, yang dinikmati aktor terhadap sistem. Jadi jawabannya apakah dengan demikian dengan tersebut dikatakan kurang tepat? Ya, kurang tepat. Gitu ya. Nah, untuk masalah boleh atau tidak itu kalau misalkan pembimbingnya saya gitu atau misalkan dosennya saya sudah pasti saya bilang tidak. Kenapa? Karena referensinya sudah jelas. Ya, sudah jelas use case itu dibuat berdasarkan aktor bisa apa dia sistem. Bukan bagaimana sistem itu berjalan. Itu ya Mbak Ratna ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi Pak? Ada nih Pak dari Prayoga Pangestu, mungkin yang pertanyaannya lumayan panjang juga gitu ya. Prayoga Pangestu dari UBSI Margonda. Dia mau tanya tentang activity diagram, apa bisa kita bikin sebuah activity digabung menjadi satu? Karena tadi saya lihat di contoh itu activity-nya dipisah per progress dari use case-nya. Dan satu lagi tentang sequence diagram. Kalau kita bikin prototype itu apa bisa kita bikin sequence-nya juga, Pak? Karena tadi katanya jadi gini. Pertanyaannya emang lumayan panjang nih, Pak. Yang pertama dulu ya. Ada dua ya. Iya, jadi dia nanya langsung dua gitu. Apa bisa kita bikin sebuah activity digabung menjadi satu gitu? Karena tadi dia lihat di contoh activity-nya dipisah per progress. Nah, mungkin itu dulu deh, Pak. Nanti baru yang bawahnya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan pertama dari Mas Prayoga Pangestu ya dari BSI Margonda. Jadi referensinya sudah jelas tadi, Kendal di bukunya tahun 2011 dan Pak Romi juga di formulasi sudah di bukunya juga sudah jelas menjelaskan bahwa activity diagram itu dibuat berdasarkan use case diagram. Ya, use case diagram. Jadi jumlah use case-nya ada berapa, ya berarti kita buat sesuai sama use case-nya, activity-nya. Jadi misalkan seperti tadi contoh ada 9, kita bikin use case 9, berarti kita buat activity-nya adalah 9. Karena akan mengacu ke sana. Itu biasanya buat pengembangan sistemnya ya. Tapi banyak juga yang menggambarkan, misalkan gini, pada saat melakukan analisa, gitu ya, analisa sistem yang sedang berjalan, gitu. Kalian bikinnya itu terpisah atau jadi satu? Pertanyaannya. Kalau misalkan dipisah, ya berarti aktivitinya harus dipisah. Misalkan ada proses pendaftaran, proses pemeriksaan, proses ini gitu. Maka aktivitinya harus dipisah berdasarkan proses-prosesnya. Tapi kalau misalkan proses bisnisnya dijadikan satuan ya maka nggak apa-apa. Kalau misalkan aktiviti diagramnya dibuat jadi satuan. Tapi kesulitannya adalah ketika melakukan pembacaan aktiviti diagram itu akan kesulitan kalau dijadikan satu. Ya, jadi kalau menurut saya, karena activity diagram ini nanti akan digunakan buat komunikasi sama si klien gitu, sama stakeholder. Ketika kita buat proses bisnis jadikan satu, pasti si klien bingung nih nanti. Itu gimana? Ini proses apa nih? Proses apa? Ya, jadi kalau menurut saya, untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Prayoga adalah boleh digabungkan jadi satu, tapi proses bisnisnya, tergantung proses bisnisnya. Kalau misalkan use case, kalau berdasarkan use case, ya, kalau use case-nya dibuat jadi 9 use case, berarti ada 9 activity diagram. Tapi kalau berdasarkan analisa sistem berjalan, dijadikan satu, ya berarti cukup satu aja. Tapi kalau proses bisnis berjalan yang dianalisa itu terpisah per proses, maka dibuat per proses juga. Itu ya, itu jawabannya. Lalu yang kedua pertanyaannya, kalau kita bikin prototype itu, apa bisa kita bikin sequence-nya juga, Pak? Jadi kalau kita bikin prototype hanya HTML, CSS, apa bisa bikin sequence-nya juga? Gini, jadi
tadi sudah disebutkan bahwa di slide-nya, tadi saya bilang di formulasi yang dikeluarkan oleh Pak Romi itu dijelaskan bahwa sequence diagram itu ya atau mock-up ya contohnya ya, misalkan prototype itu berdasarkan dari sequence diagram. Tapi dari mana? Diambil dari si boundary-nya itu gitu. Jadi boundary-nya itu yang akan nanti menjadi sebuah prototype gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma prototype nggak misalkan di prototype-nya tidak ada controller, tidak ada entity misalkan, hanya sistem berupa mockup gitu. Contoh misalkan kita nggak perlu pakai itu, kita bisa menggunakan kelas ya yang simbolnya menggunakan kotak tadi. Ya di saat itu ada simbol yang menggunakan kotak, nah itu kita bisa pakai itu. Jangan pakai boundary, controller atau entity gitu. Ya jadi prototype itu kan hanya sekedar misalkan contoh dia web statis ya kalau saya nggak salah prototype itu ya. Atau hanya berupa mockup nih, saya masih kurang jelas juga nih. Ya, prototype-nya itu apakah hanya berupa tampilan gitu ya, hanya tampilan saja atau nanti dia cuma berupa mock-up-nya. Tapi kalau misalkan dia memang kamu buat tampilan, apakah mungkin kita buat sistem hanya tampilannya aja? Kan nggak mungkin. Kalau kita punya controller, biasanya kita tidak habis. Gitu. Tapi kalau biasanya kalau untuk tugas akhir gitu ya, kita bikin prototype, kalau memang dibuat, tetap harus kita buat, ini untuk tugas akhir ya. Untuk tugas akhir ketika kita membuat sebuah prototype, ya berarti kita harus nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah sistem yang benar-benar berjalan, yang ada codingnya, yang ada controllernya, yang ada entitasnya. Ya, harusnya tetap dibuat sequence diagramnya. Jadi nggak mungkin kita bikin prototype. Jadi alurnya gini ya, teman-teman. Alurnya kita itu di dalam pengembangan sistem itu pertama ada planningnya dulu kan tadi, lalu ada analisa, lalu ada desain. Nah, desainnya ini kan desain model ini. Terus yang terakhir ada implementasi, mengimplementasikan. Nah, implementasi ini adalah mengimplementasikan pemodelannya gitu. Jadi semua itu didahulukan dengan si perancangan desainnya dulu. Ya perancangannya dulu, perancangan modelnya, nanti baru kita implementasi. Jadi nggak mungkin kita bikin prototipe-nya dulu baru bikin sequence-nya. Tapi yang lebih betul adalah ketika kita sudah bikin sequence-nya lengkap, ada boundary, ada control, ada entity, maka nanti programnya, sistemnya juga harus sesuai. Ya, karena sesuai sama alur dari pengembangan sistem. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, lalu ada lagi nih Pak dari Monica Desi dari UBSI Solo. Pertanyaannya, untuk kelas diagram di literatur banyak yang seperti LRS. Untuk yang benar seperti apa kira-kira? Gitu Pak. Oke. Tadi sudah saya singgung sedikit, itu juga kemarin pada saat saya mengikuti webinarnya atau workshop seharinya Pak Romi, waktu itu membahas mengenai UML. Saya sempat tanyakan seperti itu, Mbak. Jadi apakah kelas diagram itu sama seperti LRS kan gitu ya? Apa itu ya pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya dari siapa sih, maaf? Monica siapa? Mbak Monica Desi. Monica Desi. Dari di atas UBS. ya, Pak? Iya, di atas dari UBSI Solo. Yang jam berapa, Pak? Maaf. Biasanya. Enggak begitu kelihatan nih Pak untuk jamnya. Oke. Ini. Kelas diagram di literatur banyak seperti LRS. Nah, itu. Jadi, saya sempat tanya itu, Mbak, ke Pak Romi. Pertanyaannya mirip gitu kan. Apakah pemodelan kelas diagram sama seperti pemodelan database gitu? Jawabannya tidak gitu. Jawaban Pak Romi itu literaturnya salah gitu. Ya. Jadi karena di dalam bukunya 3 orang itu, Jim Strambaugh, Greenberg sama Ivar Jacobson menyatakan bahwa tidak semua kelas ya menjadi entity, tidak menjadi data model gitu ya. Jadi yang bisa berubah dari kelas diagram menjadi sebuah entitas itu hanya kelas entity-nya aja. Gitu. Jadi ketika nanti kita gambarkan kelas, terdapat kelas entity, nah itu bisa dimungkinkan menjadi sebuah model data atau LRS. Tapi kalau misalkan dia di dalam sebuah kelas diagramnya bukan merupakan entitas, itu nggak mungkin kita paksakan untuk jadi entitas. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Itu sama pertanyaan saya waktu itu. Dan jawabannya seperti itu. Jadi kalau di literatur buku berbahasa Indonesia memang banyak seperti itu. Karena saya juga waktu itu pernah sempat mengacu beberapa buku ya mirip LRS mirip seperti kelas diagram gitu. Tapi kita lihat lagi, kalau kita menggunakan pemrograman terstruktur gitu ya,
kita menggunakan pemrograman terstruktur, kita nggak perlu buat kelas. Buat apa? Ya, karena apa? Karena pemrograman terstruktur itu nggak pakai kelas. Tapi kalau pemrogramannya berorientasi objek, itu pasti ada kelas, gitu ya. Ada controller, nah itu. Nah, controllernya itu yang kita buat kelas diagram. Nah, pertanyaannya, apakah kelas diagram yang kita definisikan itu merupakan entities atau bukan gitu? Kelas entity atau bukan? Kalau bukan ya nggak usah kita bikin LRS atau data modelnya. Tapi kalau memang dia berupa entity, ya berupa entity kelas, maka kita harus buat kelas diagramnya atau LRS-nya gitu, sesuai dengan entity kelasnya. Itu sih jawabannya dari saya. Oke, ada lagi nih terakhir dari Yauma dari UBSI Fatmawati. Dia menanyakan kalau pernah lihat dari berbagai referensi tugas akhir bahwa struktur penggunaan simbol dari sequence diagram itu berbeda seperti entity berbeda-beda seperti entity boundary dan control class yang posisinya diganti oleh lifeline. Pertanyaannya, apa memang boleh seperti itu? Jadi, oke. Jadi kalau biasanya kalau di dalam prinsip pemrograman, ya kita pemrograman itu di sequence itu biasanya kita mengakses sebuah sistem itu pasti dari user interface-nya dulu, gitu ya. User interface-nya itu kan boundary, sudah pasti awalnya kita boundary. Nggak mungkin kita langsung akses data ke entity-nya, gitu ya. Jadi pasti kan dari aktor, karena aktornya dulu yang mengakses siapa, lalu akses lewat apa? Dia mengakses lewat interface, maka digambarkan dengan boundary. Nanti di dalam boundary, di dalam user interface-nya itu akan tertanam atau terdapat sebuah coding yang digunakan untuk mengkoneksi atau menjembatani antara isi user interface dengan si entity. Maka itulah yang disebut dengan controller. Gitu. Ya, jadi lalu nanti controller ini yang akan mengambil atau mengirim data ke dalam si entitas. Nah, pertanyaan tadi di sini, apakah posisinya diganti? Posisinya tidak boleh diganti, ya, tetapi bisa dalam arti bisa ditambahkan. Contoh tadi misalkan ada, mungkin saya bisa share screen ya pagi ya Pak? Boleh, silakan Pak. Tadi saya ada sequence diagram yang menambahkan. Tanyanya lebih banyak tentang sequence, kayaknya pusing. Nah ini. Yang pada tugas akhir. Bentar. Sorry. Nanti mungkin kita bikin workshop aja ya Pak? Boleh Pak. Soalnya ada yang minta itu coba. Oh, ada yang minta ya? Iya, katanya adain lagi dalam waktu dekat khusus materi ini, masih butuh penjelasan. Sebenarnya kalau ini sih sudah jadi agenda saya waktu itu. Cuma keburu ada WFH atau PSBB jadi nggak mungkin. Oke, ini saya share. Nah ini contohnya. Ya, jadi arsitektur ini sebenarnya nggak bisa dirubah, tapi boleh ditambah. Karena misalkan ini, kita punya menu pin. Ya, menu pin ini kan aktor, dia mengakses menu untuk masukin menu pin ini pasti lewat user interface. Nggak mungkin dia langsung ke loginnya dulu, ke entitasnya dulu. Pasti melalui interface, nanti interface akan mengirim validasi. Ya, validasi pinnya dikirim melalui manajer. Nah, ini koneksinya. Ya, atau istilah controllernya lah. Kalau itu controller yang menghubungkan antara si entitas table dengan si user interface. Nah, nanti dikirim validasi pinnya, diambil sesuai nggak? Gitu. Nah, tapi urutan ini sebaiknya jangan dirubah. Gitu. Jadi tetap ada boundary, ada controller, ada entity. Nanti tapi boleh ditambahkan gitu. Ditambahkan, contoh misalkan ini ditambahkan. Misalkan ketika menu pin jalan, selesai dia akan masuk menu utama. Nah, ini ditambahkan ini boleh. Ya, tapi kalau misalkan diacak-acak, misalkan menu pin, menu utama, nanti dia akan loncat-loncat. Gitu. Nah, sedangkan sequence diagram itu, sequence itu artinya berurut. Sequential, artinya berurut. Jadi kita harus sesuaikan simbolnya, objeknya ini berurut. Ya, apanya dulu yang diakses. Ya, contoh lain, mungkin ada contoh lain ya. Nah, ini juga sama. Contohnya, ini sama. Kan. Ya, jadi sistem ini perbankan kenapa taruh di belakang? Ya karena validasinya di belakang ya. Gitu. Boleh, tapi urutannya sama nih. Urutan awalnya pasti ada boundary, ada controller, ada entities-nya dulu. Nanti sisanya ya terserah. Atau misalkan di dalam satu buah user interface pakai dua entitas, ya berarti di sini dalam satu entitas lagi. Gitu. Controllernya satu atau dua. Kalau controller dua ya berarti dua. Kita bikin controllernya dulu, baru entitasnya. Gitu. Tapi kalau misalkan diacak-acak, diusahakan fungsinya sama, urutannya sama. Jadi boundary dulu, controller dulu,
entitasnya berikutnya. Nah, sisanya ditambahin. Dia setelah berhasil, larinya kemana nih? Gitu sih, Pak, kurang lebih. Ya, Mbak siapa tadi yang nanya? Oke, ada lagi? Masih ada 10 menit kali ya. Dari ini yang angkat tangan nih, dari Rini Novitasari ada? Rini Novitasari. Ada Rini Novitasari? Oke, raise hand-nya silakan. Raise hand-nya Rini Novitasari. Open mic-nya, lalu stand up. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Rini? Udah raise hand nih soalnya. Oke. Yang lain mungkin? Silahkan. Raise hand. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Nada Horia, silakan. Raise hand-nya. Pada raise hand, tanggung jawab. Sudah di-unmute Nada Horia. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pencet. Pencet, Pak. Pencet. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pencet, Pak. Tanya langsung aja deh, jangan di chat. Tanya langsung, silakan. Yo. Open mic-nya. Open mic-nya aja, biar nggak bentrok. Terus Putri Nanda Yulestari, silakan. Mbak Putri. Pada malu-malu nih. Eva. Nggak ketemu langsung ya, Pak. Eva Tri Widayati, Mega Dwi Utami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Silakan, ayo. Sudah nih, tidak ada yang mau ditanyakan lagi nih. Tidak ada yang mau bertanya langsung ya, berarti? Ada. Ada malu ya? Ada malu ya. Baik, mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak. Kira-kira. Baterainya mau habis. Ya, mungkin di sini bisa saya simpulkan ya. Jadi tentang materi seminar yang hari ini kita bahas yang tentang UML, ya, saya tarik kesimpulan singkat saja. UML adalah bahasa standar untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem intensif perangkat lunak. UML digunakan sebagai alat komunikasi dalam pengembangan sistem, dalam sebuah tim, maupun dengan stakeholder. Tools yang digunakan juga lumayan banyak ya. Contohnya tadi seperti disebutkan oleh Bapak Adi Supriyatna yaitu Rational Rose. Yang familiar sama kita yaitu Enterprise Architect ya, mungkin yang teman-teman semua pada belajar di perkuliahan, lalu Visual Paradigma, Star UML, dan Microsoft Visio. Tidak semua diagram UML harus digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi tergantung perangkat lunaknya seperti apa dan menggunakan UML-nya seperti apa. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk link kuesioner dan upload bukti pembayaran sudah di-share via grup chat Zoom-nya. Silakan diisi untuk kuesionernya. Yang sudah membayar, jangan lupa di-upload bukti transfernya. Tadi yang bukti pembayarannya tidak ada, silakan bisa via mutasi rekening saja. Lalu di situ juga ada link download materi untuk webinar hari ini, gitu ya. Jadi bisa teman-teman dan Bapak Ibu download semua di situ. Mungkin kalau saya rasa juga memang waktunya kurang panjang ya, Pak. Kurang panjang, iya. Karena pembahasan UML ini menurut saya juga lumayan menarik, terutama bagi teman-teman semua yang sedang tugas akhir, gitu ya. Atau mungkin sedikit pertanyaan aja dari saya mewakili teman-teman ya, mungkin yang malu. Silakan, Pak. Rata-rata pada stuck di bab 3 nih, Pak, untuk use case gitu ya.
Ya, Pak. Perbedaannya include dengan extend. Biasanya mahasiswa suka agak terkecoh antara include dan extend di dalam Oke. sebuah use case. Itu aja, Pak. Ya, itu aja cukup. Oke. Jadi gini ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi perbedaan antara include sama use case. Jadi gampangnya itu adalah kita lihat bahwa ketika sebuah ada use case di mana di dalamnya terdapat sebuah kegiatan ya atau sebuah aktivitas yang menjadi satu dengan case-nya. Contoh tadi misalkan saya kasih contoh login gitu ya. Login itu pada saat kita user melakukan login, maka dia otomatis harus melakukan input username sama password kan gitu. Ya, itu artinya bahwa kita bikin sebuah use case dengan nama login ya. Lalu kita buat juga include ya, include dengan menggunakan namanya masukkan username dan password. Nah, itu mungkin untuk login. Ini mungkin saya contohin yang ini. Bentar, ini ada yang use case ya. Ini mungkin teman-teman bisa sering pakai juga ya. Jadi, bentar, kok nggak bisa ya? Oke, saya share screen. Ini kelihatan ya? Nih, contoh. Pada teman-teman pernah pakai ATM pastinya ya. Jadi mungkin bisa sambil ngebayangin. Jadi pada saat si nasabah atau teman-teman yang melakukan kartu, maka otomatis nanti untuk melakukan validasi ini meminta untuk memasukkan PIN, gitu ya. Nah di sini kasih include. Kenapa? Karena memasukkan PIN ini merupakan bagian daripada si memasukkan kartu. Gitu. Ya, jadi ini merupakan include. Nah, arahnya gimana? Arahnya kemana kan gitu? Arahnya pastikan mengarah ke dari supernya atau dari bapaknya ke anaknya gitu, ke bagiannya. Gitu ya. Misalkan contoh di sini melakukan login, berarti nanti ada include-nya apa? Include-nya masukkan username dan password. Nah, sedangkan extend ini merupakan case yang bisa opsional gitu. Tapi case ini bisa dilakukan setelah melakukan case yang awal gitu, case yang sumbernya ini. Jadi misalkan contoh melakukan transaksi perbankan. Nah, pada saat si nasabah ini mau melakukan transaksi perbankan, dia bisa milih nih, dia mau ngecek saldo, ngambil uang atau mengirim uang gitu. Dan ini nggak mungkin dijalankan bersama, pasti pilih salah satu. Maka mengecek saldo, ambil uang dan mengirim uang ini sifatnya opsional. Bisa dipilih salah satu, maka dia berupa extend. Nah, perbedaannya kebalikannya. Jadi mengecek saldo ini akan mengarah ke orang tuanya. Ya, kalau tadi include dari bapak ke anaknya, kalau extend dari anak ke bapaknya. Mungkin ini kayak gitu, Pak. Penjelasan mengenai include sama extend. Ya, karena nanti di dalam bahasa pemrogramannya juga yang extend ini, contoh misalkan di kelas kalau kita pakai Java misalkan, jadi pada saat kita bikin kelas transaksi perbankan, nanti extend-nya ini, ya cek saldo ini akan mengextend atau mengambil sedikit dari variabel yang ada di transaksi perbankan. Itu makanya disebut extend. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Kalau terima kasih Pak Adi untuk jawabannya. Sama-sama. Mungkin untuk acara webinar hari ini akan saya tutup gitu ya, karena sudah lewat juga waktunya gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi Supriyatna MKOM selaku pembicara, lalu Sama-sama, kepada Pak. Bapak Dr. Didi Rosyadi MKOM selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika UBSI untuk sambutannya tadi. Lalu juga kepada teman-teman dan Bapak Ibu peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, semoga apa yang teman-teman dan Bapak Ibu dapatkan hari ini tentang materi UML bisa bermanfaat dan lebih membuka wawasan tentang bagaimana mengembangkan sistem dengan UML. Mungkin memang saya rasa juga waktunya kurang ya, karena cuma sedikit. Pembahasan ini juga cukup menarik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya, saya memohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya juga minta maaf terhadap teman-teman yang tadi pertanyaannya tidak saya bacakan karena cukup banyak juga untuk yang bertanya. Ya, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup acara webinar untuk hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jangan lupa Insyaallah. ada lagi dengan jarak dekat ya, Makasih, Pak. Pak. Materinya Insyaallah. kuesioner jangan lupa diisi ya. Kuesioner jangan lupa diisi. Iya, Pak. Download. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama anakku. Sama-sama anakku. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk institut atau lembaga yang terkait itu maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya dari institusi mana? Gitu. Misalkan kalau dari UBSI tulis aja UBSI mana. Gitu. Tapi kalau dari luar ya tulis aja dari luar dari mana. Gitu. Misalkan kalau dari kantor atau dari apa, dari kampus lain silakan ditulis aja. Assalamualaikum. Untuk gelarnya nggak usah pakai gelar ya Pak? Kalau ada boleh pakai, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Kalau pakai rekening teman, tulis nama teman aja. Rekening teman gimana? Nggak apa-apa, pakai nama temennya aja. Pak, mau nanya kalau untuk gelar, misal kita belum lulus itu perlu pakai atau enggak, Pak? Nggak usah dong. Nggak apa-apa Berarti kalau nama nggak aja. ada. Iya, nama aja. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak, saya yang tadi institusi itu udah terlanjur diisi, tapi kalau salah nggak apa-apa kan ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya wajib ya, Pak? Pertanyaan apa ya? Yang di ini nih, yang di kuesioner terakhir, kalau nggak salah ini pertama, pertanyaan F4. Wajib ya? Diisi aja. Ini itu kuesioner buat masukan ya. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak. Mau nanya untuk link materinya di mana ya Pak? Itu di grup chat ada, di Zoom chatnya sudah saya paste lagi tuh, baru. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang mau live aja ya, nggak apa-apa. Caranya sudah selesai. Oke, izin live ya, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, saya end dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.